Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Zara Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang sudah saya rancang, yang mana saya mengambil usaha di bidang makanan atau cemilan. Dan cemilan ini salah satu cemilan yang cukup unik dan banyak dikenal oleh kalangan masyarakat, yang biasa dikenal dengan sebutan risol mayo. Nah, di sini saya menamainya dengan Mayo Risolicious, dengan mengusung slogan "Nikmati hari-harimu dengan risol mayo". Nah, adapun latar belakang dari bisnis plan yang saya rancang ini, yang pertama itu ada, saya membuatnya karena saat ini permintaan akan pilihan makanan ringan yang sehat dan juga lezat semakin meningkat di kalangan masyarakat. Yang poin kedua yaitu, seringkali masyarakat saat ini memilih makanan ringan yang praktis dan juga unik. Nah, di poin yang ketiga, juga masyarakat, seringkali memilih makanan yang dapat dikonsumsi, oleh semua kalangan dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, di poin yang terakhir itu, saya memilih risol mayo karena risol mayo ini salah satu cemilan yang begitu populer, di mana risol mayo ini terdiri dari kulit risol dengan campuran, mayonnaise dan berbagai isian di dalamnya seperti daging, telur, dan sayur-sayuran. Baik, selanjutnya yaitu ada gagasan dan solusi. Nah, di mana, yang pertama itu di mana gagasan bisnis plan yang pertama itu ada dari varian isian. Di mana di varian isian ini saya, menciptakan dengan berbagai varian. Yang pertama itu ada, varian isi keju di dalam isian risol mayonya, juga saya menambahkan varian rasa pedas, di dalam mayonya, dan juga saya menambahkan, varian extra topping. Tentunya, juga saya menciptakan bentuk dan ukuran yang berbeda, tergantung harga di setiap ukurannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dari peluang bisnisnya. Saya juga menjual risol mayo secara online seperti via WhatsApp atau story, seperti itu. Nah, solusi dari bisnis plan yang saya rancang, yang pertama tuh, meningkatkan kualitas. Saya akan memastikan risol mayo yang saya buat itu dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Yang kedua, promosi dan pemasaran. Saya akan melakukan promosi risol mayo secara gencar melalui berbagai media. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Maksudnya, saya akan memberikan pelayanan yang ramah dan prima kepada setiap pelanggan. Yang selanjutnya, manajemen keuangan, di mana saya akan mengelola keuangan bisnis ini dengan baik dan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dari bisnis usaha saya. Selanjutnya yaitu ada target pasar, di mana target pasar dari risol mayo ini cukup luas. Tentunya yang pertama itu dari harganya, di mana harga pasaran risol mayo itu terbilang sangat amat murah karena pastinya di bawah 5.000 juga sudah mendapatkan satu risol mayo yang cukup mengenyangkan perut. Nah, yang kedua yaitu karena risol mayo ini memiliki tekstur yang lembut, yang chewy dan mudah dikonsumsi. Tentunya banyak kalangan yang suka dan senang mengkonsumsi risol mayo ini. Dari mulai kalangan anak-anak, remaja tentunya, orang dewasa, serta orang tua pun dapat mengkonsumsi risol mayo. Yaitu ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk saya dengan pasaran lainnya atau produk lainnya, yang pertama itu tentunya sudah terjamin bahan-bahan pokoknya, mulai dari keju, mayonnaise, dan yang lainnya itu sudah terjamin kualitasnya. Yang kedua yaitu dari packaging atau kemasan yang saya gunakan, tentunya saya menggunakan packaging yang ramah lingkungan dengan menggunakan paper box, tidak lagi menggunakan mika plastik. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk saya menciptakan varian rasa yang diproduksi tidaklah hanya rasa original, melainkan saya menciptakan rasa keju, rasa pedas, dan juga rasa ekstra topping di dalamnya.
Baik, selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan, di mana camilan risol mayo ini merupakan camilan yang begitu populer dan dikenal oleh semua kalangan. Yang kedua, bahan-bahan utamanya tentunya sangat mudah ditemukan, serta proses pembuatannya juga yang cukup sederhana. Kemudian peluang bisnis dari risol mayo ini masih terbilang cukup sedikit atau belum begitu luas, terutama di area perkotaan. Yang kedua yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahan dari usaha risol mayo ini yang pertama, kita perlu memperhatikan tingkat higienis dan sanitasi di dalam proses pembuatannya, karena terlihat dari hasil produknya jika kita kurang memperhatikan tingkat higienis, akan kurang juga hasil dari produk risol mayo ini. Selanjutnya itu ada varian rasa yang masih terbatas, dan juga masa simpan dari risol mayo ini relatif atau cukup terbilang pendek, terutama ketika risol mayo yang sudah dikonsumsi atau digoreng. Yang terakhir yaitu modal awal membuat risol mayo ini cukup relatif besar, meskipun barang-barangnya. Baik, selanjutnya itu ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, camilan dari risol mayo ini merupakan camilan yang cukup populer dan dikenal oleh semua kalangan. Yang kedua, bahan-bahan utama risol yang digunakan juga cukup mudah ditemukan dan cukup terjangkau, serta proses pembuatannya yang cukup sederhana. Kemudian peluang bisnis dari risol mayo ini masih dibilang belum luas, terutama di area perkotaan. Yang kedua yaitu ada weaknesses atau kelemahan. Nah, kelemahan dari usaha risol mayo ini yang pertama tuh kita perlu meningkatkan kualitas higienis dan sanitasi di dalam proses pembuatannya. Yang kedua, varian rasa dari risol mayo yang saya ciptakan juga masih terbatas, serta dari masa simpan risol mayo-nya juga relatif pendek, terutama ketika sudah dikonsumsi atau digoreng. Yang terakhir ada modal awal untuk menciptakan atau membuat risol mayo ini cukup terbilang besar, meskipun bahan-bahan utamanya mudah ditemukan. Yang ketiga yaitu ada opportunities atau peluang, di mana yang pertama tuh pastinya permintaan pasar terhadap camilan ini tuh akan terus meningkat. Yang kedua, tren gaya hidup masyarakat yang semakin canggih menciptakan peluang bisnis risol mayo ini melalui online atau delivery. Yang terakhir, ada banyaknya event, acara sosial, atau bahkan bazar makanan yang membutuhkan camilan praktis seperti risol mayo ini. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman, di mana akan muncul pesaing baru dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, perubahan selera konsumen yang lebih menginginkan camilan yang rendah lemak tentunya. Yang ketiga, harga bahan baku seperti tepung terigu, telur, mayones yang fluktuasi. Dan yang terakhir, persaingan ketat dengan produk camilan yang lebih dulu populer di pasaran. Selanjutnya yaitu ada marketing mix. Nah, di dalam marketing mix ini ada 5P. Yang pertama yaitu ada produk atau produk. Nah, produk ini tentunya saya menawarkan berbagai isian yang menarik dan kekinian seperti yang disebutkan sebelumnya oleh saya. Yang kedua, tentunya saya menyajikan ukuran dan bentuk yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Serta saya akan memastikan bahan-bahan yang saya gunakan tentunya sudah terjamin kualitas. Yang kedua yaitu price atau harga, di mana saya akan menetapkan harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan target pasar dan biaya produksi. Selanjutnya saya akan menawarkan paket diskon, paket khusus, harga grosir untuk pembelian dalam jumlah yang banyak atau untuk konsumen yang sudah berlangganan. Selanjutnya yaitu saya akan menyesuaikan harga dengan ukuran dan isian dari setiap permintaan konsumen. Yang ketiga yaitu ada place atau tempat, di mana
saya akan menjual risol saya secara langsung melalui gerai, atau secara online, atau melalui kerjasama dengan catering atau restoran. Kemudian saya akan memilih lokasi gerai saya di tempat yang strategis, tinggi akan keramaian, serta mudah dijangkau. Selanjutnya yaitu the promotion atau promosi, di mana saya akan melakukan promosi di berbagai macam. Yang pertama itu melalui media sosial. Saya akan memanfaatkan media sosial atau platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk mempromosikan Risol Mayo ke depannya. Yang kedua yaitu melalui website atau blog, di mana saya akan membuat konten-konten yang menarik tentang Risol Mayo, termasuk resep, review, dan cerita di balik bisnis saya. Kemudian saya akan melakukan kerjasama atau endorsement oleh influencer, di mana saya akan menggandeng influencer yang relevan dengan target pasar saya. Selanjutnya saya akan melakukan promosi secara offline, di mana saya akan ikut serta atau berpartisipasi dengan di dalam pameran kuliner, bazar makanan, atau festival makanan. Strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran yang akan saya terapkan di dalam bisnis Risol Mayo saya ini, tentunya saya akan menerapkan pemasaran secara langsung, di mana saya akan menitipkan atau menjual produk saya ke warung-warung makanan, ke toko-toko makanan, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jangka panjangnya lagi, tentunya saya akan membuka gerai sendiri di tempat yang strategis, terjangkau oleh masyarakat, dan ramai pengunjung. Nah, selain itu juga, saya akan menerapkan pemasaran saya secara offline dengan mempromosikan tidak hanya melalui WhatsApp atau story saja. Saya akan memanfaatkan media sosial atau platform e-commerce lainnya seperti TikTok, atau membuat konten-konten menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusianya itu tentunya belum diterapkan karena usaha yang saya buat merupakan usaha kecil atau bahkan usaha yang baru akan saya lakukan. Tentunya masih akan dilakukan oleh saya sendiri, namun dengan seiring berjalannya waktu, saya akan membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan untuk membantu proses pembuatan, proses pengiriman, serta proses untuk lebih cepat melayani pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu ada rincian keuangan, di mana di tabel pertama itu ada, yang pertama ada fixed cost seharga 790.000, kemudian variable cost seharga 780.000 dengan keterangan 250 pieces, serta HPP-nya 780.000. Di tabel yang kedua itu ada laba, di mana laba yang saya ambil yaitu 50%, sehingga berjumlah 390.000. Kemudian ada total. Total ini dari HPP ditambah dengan laba berjumlah 1.170.000, dan yang terakhir yaitu ada harga jual, di mana harga jual ini akan saya jual dengan harga 4.680 sesuai perhitungan, akan saya bulatkan menjadi 4.500 per pieces.